Kali ini problemnya datang dari ibu kandungnya Marvel yang paling norak, teman-teman, alias Nadia ya. Aduh, ini benar-benar bikin masalah lagi. Jadi ceritanya begini. Marvel pada episode besok ini tuh bakal datang ke kantor lebih pagi. Dan setelah itu bakal langsung nemenin Mutiara, Alea, Kenzo dan juga Ivan. Karena Mutiara dan juga Alea yang disidang kasus dropout lah. Gara-gara viral kan si Mutiara sama Alea. Jadi Marvel ini mau nemenin Mutiara lah ibaratnya. Nah, karena di kantor Marvel nggak ada, jadi Marvel ini dalam tanda kutip nyuruh si Nadia untuk stay di kantor. Untuk yaudah mah masuk aja, cek aja. Kalau mau pengen tahu apa boleh tanya-tanya dan lain sebagainya macamnya. Nah, Marvel pikir Nadia ini tuh bisa diandalkan teman-teman untuk apa? Untuk ngecek, oh gimana nih penjualan, oke gimana marketingnya, apa nih yang menjadi kebutuhan produksi dan lain sebagainya macamnya, absensi gimana, kinerja gimana gitu loh. Apa yang menjadi perkembangan seminggu terakhir, 3 hari terakhir, sebulan terakhir. Karena kan kalau perusahaan sekarang tuh lebih update ya, nggak kayak sebelum ramai medsos lah ibaratnya. Jadi pasti up to date terus, apalagi usaha yang di bidangnya kayak Marvel, jasa dan lain sebagainya macamnya. Jadi pasti akan terus continue kan, setiap hari terus berputar nih datanya gitu. Nah awalnya si Marvel berpikir seperti itu, tapi kita semua tahu kan otaknya Nadia nggak akan sampai ke situ. Dan itu kesel ya, kenapa? Karena kasihan aja sama Marvelnya. Nih perusahaan dibiarin seminggu Nadia yang pegang, bangkrut pasti teman-teman. Dan Nadia dikasih amanah, dikasih kesempatan untuk bisa mengelola perusahaan. Ini tuh malah enaknya datang ke kantor, minta dibikinin ini, dibikin itu, nyuruh ini, nyuruh itu. Pokoknya tuh norak aja. Kayak orang yang baru pertama kali jadi bos terus nyuruh-nyuruh. Kan gak kayak begitu. Orang yang jadi miliuner, yang bilioner, yang betul-betul kaya banget tuh gak akan tuh kayak begitu turun tangan. Biasa aja. Karena tahu udah ada anak buah yang bisa dikasih kepercayaan. Tapi Nadia, waduh, Mimin yakin teman-teman pasti jengkel sih. Pasti jengkel banget. Karena kenapa? Karena bayangin aja nyuruh sana nyuruh itu, nyalahin sana nyalahin sini, dan paling gilanya ancam pecat. Nah, Marvel kan nggak tahu nih karena Marvel lagi fokus ngebantuin Kenzo bersama dengan Ivan untuk bikin Mutiara sama Alien itu supaya nggak di drop out, alias memang sih di drop out ya pada akhirnya, cuman berusaha untuk gimana caranya tuh status drop outnya dicabut gitu loh. Terus ya udah, selama itu masih terjadi, ya ini yang terjadi teman-teman. Nadia bener-bener kampungan norak. Kayla yang ngeliat semua ini direkam lah sama Kayla. Biasalah Kayla nyimpan videonya ini untuk jadi nanti ancaman kepada Nadia. Kalau sewaktu-waktu Nadia nggak mau bantu Kayla kepada Marvel, maka video tersebut bakal dikeluarin. Nah isi videonya adalah ya kelakuan Nadia aja di kantor. Nyuruh-nyuruh, ancam pecat, seenaknya, bosi banget dan lain sebagainya macamnya. Pasti teman-teman udah kebayangkan gimana noraknya Nadia. Nah itulah yang bakal terjadi. Itu benar-benar aduh amit-amit banget ya. Kasihan banget sih Marvel karena kenapa? Karena ini kan perusahaan memang cukup oke. Bahkan lebih oke dari perusahaannya Aditya. Cuma kan tetap namanya juga perusahaan kan harus berjalan sesuai dengan SOP-nya. Nggak bisa sembarangan tuh. Nah Nadia ini datang tuh benar-benar mengacak-ngacak semua. Sehingga pada akhirnya bukan tidak mungkin ini tuh akan membuat situasi itu jadi kayak rusak tuh perusahaannya. Bangkrut lah. Nah Kayla direkamlah semua kelakuan Nadia ini seperti yang Mimin sampaikan tadi. Terus pokoknya tuh di ruangan Marvel selonjoran enak-enakan dan lain sebagainya macamnya. Nah dia lupa CCTV ini tuh ada di ruangannya Marvel, di luar ruangan, dimanapun juga ada di sekitar kantor, yang bisa ngeliat kelakuan Nadia tuh seperti apa. Dan ingat, Nadia itu walaupun udah ngancem-ngancem, tetap kan ada HRD di sana, ada orang yang kerja juga, dan ada Kayla yang menjadi saksi kelakuan busuknya Nadia. Bahkan sampai diomongin, wah ternyata Pak Marvel kasihan juga ya punya ibu kandung seperti Bu Nadia yang kelakuannya seperti ini. Wah jauh banget ya kalau dibandingin sama Bu Mutia dan juga Pak Riki. Sampai dibanding-bandingin teman-teman. Kenapa? Karena ya norak gitu loh. Dia itu kasihan sama Marvelnya. Bahkan semua orang pun juga kasihan sama Marvelnya. Ini kan membahayakan perusahaan. Dan kalau perusahaan bangkrut, Marvel juga bakal bangkrut, gak punya apa-apa.
gitu loh. Sama aja kayak Aditya waktu itu, ketika sebelum Pak Bobi invest, mungkin teman-teman masih inget ya, kan kondisi tuh hampir lumpuh tuh perusahaan. Terus Kenzo dikumpulin untuk bisa mencat beberapa karyawan dan disisain pion-pion pentingnya aja gitu loh. Terus akhirnya ya untungnya ada Pak Bobi, berkat Mutiara semua selamat kan. Nah itu tuh bukan nggak mungkin bisa terjadi kepada Marvel. Karena itu bener-bener bayangin baru sehari lo bikin ulah kayak begitu. Terus di depan Marvel tuh Nadia kayak seolah-olah tuh nggak kayak nggak berbuat apa-apa. Terus ketika ketemu lagi sama Marvel, Marvel bilang gimana mah? Aman kok, baik-baik aja. Cuman mama ada beberapa nggak suka sama beberapa karyawan kamu ya. Jadi mungkin kalau mama nggak suka boleh mama pecat aja gitu loh. Karena nggak sopan dan lain sebagainya macamnya. Nah kalau untuk urusan kerjaan, Marvel ini untungnya masih bisa bedain. Karena kan Marvel tahu mana yang kerjanya lama, mana yang kerjanya bagus, dan tidak tuh kita tahu ya. Kalau kita pernah punya karyawan pasti tahu tuh, oh ini mah kerjanya bener, ini nggak bener kan. Itu tuh nggak di luar kepala banget lah. Apalagi Marvel kan punya aspirnya si Kayla. Dan juga masih ada beberapa orang kepercayaan Marvel di kantor, kayak orang-orang lama tuh yang sempat ngeberesin foto-foto Mutia dan juga Ricky dan lain sebagainya macamnya. Nah omongannya dia ini akhirnya sering mulai bertolak belakang dengan apa yang Marvel rasakan. Marvel pun juga pada awal pasti denial, pasti ngebela ibunya teman-teman. Karena kan masa iya sih Nadia kayak begitu kelakuannya. Terus begitu Marvel masuk secara diam-diam, ketika jam istirahat ya orang-orang di kantor tuh pada ngomongin Nadia. Duh kasihan ya Pak Marvel punya ibu seperti itu. Terus Marvel kan memang bukan tipikal bos yang suka marah-marah gak jelas kan. Cuma nanya, ada apa ya membicarakan ibu saya gitu loh. Terus it's okay gak apa-apa kata Marvel, tapi tolong ceritain secara detail. Saya gak akan marah asalkan ini fakta dan bukan kebohongan. Terus ya iya Pak, tadi kita disuruh-suruh, padahal kan ini jam kerja Pak, kita kan punya SOP di sini. Ya Bapak tahu sendiri lah seperti apa. Kalau nggak percaya Bapak cek aja CCTV. Dan Marvel cek CCTV teman-teman. Yang ada di HP-nya kan terkoneksi kan. Kelihatan nunjuk-nunjuk, nyuruh-nyuruh, Nora pokoknya itu kayak pengen dihormatin banget lah. Nyebelin pokoknya. Bener-bener nyebelin banget tadi episode besok. Nah akhirnya Marvel marah. Karena kenapa? Karena Marvel tuh udah mulai sadar omongan Nadia dan apa yang Marvel lihat nggak pernah sejalan lagi. Ternyata benar, manipulatif, tukang bohong, penipu gitu loh ibaratnya. Sehingga Marvel bilang, mah kartu kreditnya boleh aku ambil dulu, nanti aku bikinin ya atas nama mama. Karena begitu Marvel cek kartu kreditnya, dia habisin banyak banget. Marvel tuh sebetulnya gak masalah, cuman gara-gara attitude Nadia yang benar-benar gila, bosi dan juga ngebos banget alias norak banget, jadi bikin Marvel takut perusahaannya bakal bahaya nih. Karena kan yang laporan banyak. Mungkin kalau yang laporannya masih 1-2 orang, Pak, Bu Nadia kayak begini kelakuannya, mungkin Marvel bakal cuek aja. Pasti tuh, pasti dicuekin. Tapi karena semuanya curhat, bercerita, dan disertakan bukti-bukti, dan Kayla pun juga ngasih videonya, karena Kayla kan kesal juga sama Nadia, barulah si Marvel marah, kecewa sama ibunya. Karena kampungan banget teman-teman. Makanya nanti Nadia ini kayaknya bakal dikasih pelajaran. Pertamanya nggak akan langsung diusir, nggak akan langsung dipecat atau apa enggak, tapi kayak ditarik dulu uangnya satu persatu. Yang tadinya mungkin sehari dikasih 10 juta dikurangin jadi 2 juta. Pokoknya tuh hukumannya pintar. Karena Marvel tuh masih bener-bener ingin ngeliat seberapa parah kelakuannya Nadia gitu loh. Makanya ini ya agak cukup lama hukumannya, tapi yang jelas ini cukup bagus. Minimal sekarang Marvel udah sadar dulu teman-teman. Kalau Marvel yang udah sadar, omongannya Nadia tuh nggak pernah sejalan dengan fakta, ya udah ini akan gampang. Makanya kita tinggal tunggu nih apa yang bakal terjadi ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye bye.